Ya Bun, mohon izin 1 menit lagi Bun. Nah, iya, ternyata 1 menit lagi. Siap. Nah, silakan ya Bapak Ibu yang bisa on cam, untuk bisa on cam, mudah-mudahan yang on cam saya doain tahun ini berangkat ke Baitullah. selesai hajian bulan apa tuh? September Oktober ya. Nah, November ada yang berangkat ke Baitullah. Amin. Ayo kita sama-sama bismillah. Mudah-mudahan nanti ada yang berbarengan ya dari sini semua, dan mudah-mudahan semua bisa berangkat ke sana bareng-bareng. Amin. Iya, di sini sudah ada Ibu Ririn Aprilia juga, ada Ibu Lia Listina. Ini boleh di kolom chat komentar dari mana saja ini, dari kota mana saja. Saya lihat ada yang dari Padang ya. Ada juga yang dari Solo ya tadi ya Mbak Ita. Dari mana lagi? Sukabumi. Oh iya, Sukabumi tetangga Cianjur. Saya pergi bareng-bareng ya Sukabumi ya, satu rombongan ya. Terus kemudian ada Bu Armaini dari Jambi. Masya Allah. Apa kabar Bu Armaini dari Jambi? Alhamdulillah. Akuan lagi Alhamdulillah sehat. yang ada di perjalanan, hati-hati di jalan. Terus kemudian ada Bapak Yayat Sudrajat. Bapak Yayat dari Sukabumi apa ya? Ya Bu, ya. Ya, siap. Terus kemudian juga ada Mas Ulhak. Mas Ulhak dari mana nih Mas Ulhak? Dari Sulsel juga ada ya, Bu Mas Rianti dari Sulsel, Masya Allah. Ya, dari Sabang sampai Merauke sepertinya ada ya, ada Bu Herlina dari Blitar, Bekasi juga hadir, Alhamdulillah. Ada juga Bu Dahlia dari Babel ya. Ya, Alhamdulillah. Ini dari Sabang sampai Merauke ada, insya Allah nanti ketemu di Baitullah bareng-bareng. Berangkatnya dari Suta ya. Kita ngumpul nanti di Suta aja. Dan partisipannya sudah mencapai 460 ya, insya Allah ya akan masih terus bertambah karena yang sudah mendaftar itu kurang lebih ada 70 orang. Nah, boleh barangkali ada temannya yang hafal yang sudah mendaftar namun belum masuk Zoom, boleh dicolek-colek. Boleh disebarkan juga ya grup infonya itu, karena link Zoom dan juga YouTube-nya ada tertulis di deskripsi grup. Iya. Iya, partisipannya sudah bertambah lagi 470. Insya Allah ya, kita semangat belajar sampai jam 12, siap? Malam siap? Yang penting bulan depan selesai haji langsung berangkat umroh. Oh iya, Masya Allah. Insya Allah ya, kita bersama-sama nanti berikhtiar, ikhtiar langitnya, ikhtiar buminya. Dan Alhamdulillah saya lihat di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ustadz Randito ya, yang akan membawakan materi nanti yang tentunya insya Allah akan
membawakan materi yang lebih dalam lagi. Bagaimana energi of Baitullah itu akan menjadi kekuatan bagi kita gitu ya. Nah, alhamdulillah. Kalau sudah on cam begini berarti sudah siap nih Mas Haji. Apa kabar Mas Haji? Alhamdulillah Bun, sehat-sehat, Masya Alhamdulillah Allah. sehat. Bunda sehat? Iya, alhamdulillah Mas. Di sini partisipannya sudah 470 Mas. Masya Allah. Dan Alhamdulillah. waktu sudah menunjukkan lewat 15 jam Siap. 8 malam. Siap Bun. Sepertinya saya akan langsung saja menyerahkan waktu dan tempat kepada Mas Aziz. Dan seperti biasa mungkin akan diawali dengan me time terlebih dahulu. Ya, untuk itu silakan Mas Aziz. Saya persilakan. Baik. Baik Bunda, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah, suara saya terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, Bismillah, saya izin buka majelis ilmu kali ini dengan salam yang penuh kemuliaan, salam yang penuh rahmat serta keberkahan, serta salamnya para penghuni surga. Maka merugilah mereka yang tidak menjawab salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kayak semangat ini pada luar biasa ya. Malam hari ini, malam-malam tetap belajar gitu, tetap bersilaturahim gitu, dan lain-lain. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu dan kawan-kawan yang dirahmati Allah. Mohon izin saya menjadi pengantar pada majelis ilmu yang luar biasa pada hari ini, pada malam hari ini. Semoga Allah mudahkan pemahaman untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu dan kawan-kawan yang dirahmati Allah, mohon izin mungkin baru ada yang tahu saya, baru ada yang melihat saya. Maka dari itu izin saya memperkenalkan diri gitu. Karena ada ungkapan bilang tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka ta'aruf ya, tak kenal maka kenalan terlebih dahulu gitu ya. Walaupun sudah diperkenalkan tadi sama Bunda Arni, namun tidak elok rasanya kalau misalnya saya tidak memperkenalkan diri langsung. Dan sebelumnya terima kasih banyak buat tim dari Cianjur gitu ya, yang telah mengundang kami untuk menyampaikan materi yang insya Allah luar biasa untuk kita semuanya. Ya Bapak Ibu, salam kenal semuanya, salam hormat, salam takdim. Perkenalkan saya Azi Fahru, biasa dipanggil Mas Azi. Insya Allah saya akan jadi pengantar dan sekarang saat ini diamanahi menjadi salah satu bagian dari perjalanan hikmah gitu ya. Apa itu perjalanan hikmah gitu? Perjalanan hikmah itu menuntun atau bahasa simpelnya itu adalah kelas training yang dalam perjalanan gitu. Oh, apa tuh Mas? Nanti insya Allah akan kita jelaskan secara perlahan gitu ya Bapak Ibu. Dan mohon izin saya mau tes kembali sebelum nanti saya serahkan kepada guru kami yakni Ustadz Randito untuk memulai nanti materi malam hari ini. Jika tidak berhalangan atau bisa dikatakan kami sangat mengimbau, menganjurkan kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda, kawan-kawan semuanya untuk dinyalakan, diaktifkan kameranya atau bahasa simpelnya itu on cam gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon sekali untuk bisa on cam biar kita bisa saling sapa, saling kenal gitu. Bisa saling sapa, saling kenal semuanya. Jadi bisa lihat, oh ini yang namanya Pak Yayat Sudrajat gitu. Salam kenal Bapak. Ini yang namanya Bunda Ita Solo gitu ya. Ini yang namanya Ibu Masriati, Barakallahu Fik, Ibu Sri Arianti Karawang gitu ya.
Dan saya juga dari tadi lihat tuh ada yang lagi minum aja, sampai ada yang lagi ngeliatin saya aja. Ada Pak Agus Bekasi gitu, walaupun foto aja. Dan Ibu Yanti Sukabumi, fotonya lah sedang minum gitu ya. Insya Allah. Ada Pak Encap Yusuf Sukaraja, Insya Allah salam kenal Bapak. Dan ada Teh Siti Homsana dari Sukabumi. Barakallahu fiik, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Doa terbaik dari saya pribadi untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan kelancaran hajat hidup Bapak Ibu, utamanya impian semua umat muslim, utamanya impian yang dibawa dalam doa-doa, dalam ikhtiar, yakni menuju Baitullah gitu ya. Apalagi ini malam hari ini temanya adalah Energy of Baitullah. Wah, apa itu Energy of Baitullah? Harapannya Baitullah itu adalah menjadi ada dalam diri kita setiap harinya, kehidupan kita sehari-harinya, dibawa menuju doa, dibawa dalam kehidupan kita praktekkan sehingga nanti Allah ridho, semoga Allah ridho, kita menjadi hambanya yang dimampukan, yang dipanggil ke Baitullah, dan selepas ke Baitullah pun sifat-sifat Baitullah, sifat-sifat kita selama berihram selalu Allah istiqomahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah. Sekarang sudah pukul 20:21 gitu ya. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, sebelum saya serahkan nanti ya kita sapa salam guru kita pada malam hari ini, sama-sama yuk kita berdoa semoga Allah berikan pemahaman, kemudahan pemahaman, Allah berikan kelancaran, keberkahan dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sudah siap semua untuk menyimak materi malam hari ini? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Boleh di open mic-nya dulu sebelum kita sapa guru kita pada malam hari ini. Sudah siap untuk nyimak dan catat-catat lalu praktekkan materi malam hari ini? Insyaallah. Ya, insyaallah, alhamdulillah. Semoga yang menjawab insyaallah, yang menjawab iya, segera Allah panggil menuju Baitullah. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, baik. Sekarang waktunya izin saya sapa dulu guru kami, guru kita semua insyaallah pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Randi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Azi, Bu Arni, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam kebaikan, keberkahan, dan hidayahnya Allah. Begitu juga dengan semua teman-teman di ruang Zoom ini. Alhamdulillah Ustaz. Iya nih Ustaz nih. Ini alhamdulillah nih kita dikasih kesempatan diundang gitu secara khusus oleh branch manajernya dari Cianjur gitu, orang Cianjur yakni Bunda Arni untuk menyampaikan suatu materi yang menurut saya pribadi luar biasa nih Ustaz. Kira-kira nih Ustaz, dalam malam hari ini apa sih yang akan dibahas? Pasti banyak yang penasaran apa sih energi Baitullah, apa sih energi Baitullah gitu Ustaz. Boleh mungkin kasih kisi-kisinya gitu Ustaz. Mas Azi ini agak curang ya Bu Arni ya. Minta kisi-kisinya dulu di depan. Bismillah. Sebagaimana namanya dan judulnya yaitu Energy of Baitullah. Jadi bagaimana caranya dalam setiap kehidupan kita ini, walaupun kita nggak lagi ada di Baitullah, tapi walaupun kita lagi dalam kota yang masing-masing, lagi di Indonesia, dalam rumah dan lain sebagainya, tapi semangat dan energi Baitullah itu selalu menemani kita bareng-bareng. Nah kalau kita dalam kehidupan ini aja, di rumah aja, di Indonesia aja udah merasakan energinya of Baitullah, lalu bagaimana nanti kalau kita sampai di sana? Jadi tujuannya adalah
dari sini, dari sekarang itu kita udah bisa ngerasain energinya, kita bisa dapetin maknanya, kita dapetin filosofinya. Sehingga nanti ketika Allah pantaskan kita, Allah undang kita ke sana, itu kita benar-benar bisa ketemu sama yang punya rumah, benar-benar bisa ketemu sama Allah. Kira-kira kayak gitu, Mas Azzi. Masya Allah. Kisi-kisinya aja, bocorannya aja bikin penasaran banget nih Ustadz nih. Kayaknya wajib banget ya kita ya Bapak Ibu kawan-kawan semua untuk nyimak dan semoga Allah mudahkan. Nggak ada yang ke toilet pas materi, nggak ada gangguan gitu biar bisa menyimak secara full, sepenuh hati, sepenuh rasa gitu ya. Baik Ustadz, terima kasih atas kisi-kisinya Ustadz. Izin saya sapa kembali Bapak Ibu kawan-kawan semuanya. Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, siap kita untuk mulai pada materi malam hari ini. Boleh open mic semuanya? Bismillah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, sebelum saya serahkan, kita ada Insya iyalian Allah, Bapak Ibu siap. untuk semangat gitu ya. Untuk menyemangati semuanya. Kalau saya bilang perjalanan hikmah, Bapak Ibu mohon izin kerelaannya untuk menyambutnya dengan penuh berkah gitu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya, untuk menyemangati kelas kita pada malam hari ini. Siapakah yang bergetar HP-nya? Minum BNP dulu. Betul. Oke. Oke, perjalanan hikmah penuh berkah. Sekali lagi open mic semuanya, Bapak Ibu. Perjalanan hikmah Penuh berkah. Barakallahu fiik. Baik, Bapak Ibu kawan-kawan, boleh di nonaktifkan kembali mic-nya, di-mute kembali mic-nya, sama-sama kita menyimak dengan sepenuh hati, sepenuh rasa, dan sepenuh waktu. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa panjang kalam lagi, langsung saya panggilkan pada guru kami, yakni Ustadz Pranito, untuk mulai penjelasannya. Pada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya, wabil khusus Bu Arni yang sudah berkenan meluangkan waktu menyiapkan Zoom, mengundang sahabat-sahabat yang lain, mudah-mudahan setiap lelahnya, setiap waktunya, setiap tenaganya, pikirannya, dan juga Bapak dan Ibu semua yang hari ini korbankan untuk bisa masuk di ruang Zoom ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal jariah, yang mudah-mudahan dengan wasilah ini semuanya memudahkan dan melancarkan untuk nantinya benar-benar bisa sampai di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin untuk tanya, suara saya sudah jelas, Bapak dan Ibu semuanya? Jelas, Pak. Jelas ya, Bapak Ibu. Cukup ya, berarti suaranya ya. Oke, bismillah, bismillah, bismillah. Bapak dan Ibu semuanya, ini malam yang luar biasa. Kalau biasanya jam-jam segini nih, jam-jam 8:30. Ini kalau ibu-ibu biasanya mungkin di depan TV lagi nonton sinetron. Yang bapak-bapak mungkin lagi nonton bola. Atau mungkin lagi buka handphone, lagi chattingan, atau mungkin lagi tiduran. Ini Bapak dan Ibu semuanya meluangkan waktunya untuk bisa hadir bareng-bareng di sini. Untuk bisa ngobrol bareng-bareng di sini. Jadi ini aja udah menunjukkan kalau Bapak dan Ibu semuanya udah kangen banget, udah rindu banget sama Baitullah. Saking kangennya, saking rindunya, sampai-sampai aktivitas-aktivitas yang sebenarnya menyenangkan untuk dilakukan, rela untuk ditinggalkan, malah mau nyimak, malah mau dengerin, malah mau meluangkan waktunya buat lihat Zoom. Di saat orang lain semuanya mungkin lagi seneng-seneng, mungkin lagi kumpul-kumpul sama keluarganya, mungkin lagi lakuin kerjaan-kerjaan lain yang lebih menyenangkan gitu. Tapi alhamdulillah malah kumpul di sini. Mudah-mudahan jadi berkah buat semua.
Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah. Sebagaimana judulnya yaitu Energy of Baitullah. Artinya bagaimana sih sebenarnya energi dari Baitullah itu bisa sampai ke kita. Tujuan dari adanya Energy of Baitullah itu adalah kita semua tahu bahwasanya Baitullah itu adalah pusat dari semuanya. Suaranya kurang keras Bapak Ibu. Ada yang bilang agak pelan. Kurang dikit Oh. lagi. Kurang dikit lagi. Kalau segini Bapak aman? Cukup. Segini ya, berarti kalau gitu siap. Terima kasih. Ada Bu Yuni, ada Bu Husna. Terima kasih banyak. jadi sebagaimana kurang sedikit Pak Yayat. Siap. Ini udah pas Pak, saya pegangin ya mic-nya begini ya. Biar kedengeran gitu. Oh, kalau pakai headset jelas sekali. Siap. Oke, berarti cukup ya, dianggap cukup ya semuanya. Bismillah. Jadi sebagaimana namanya yaitu Energy of Baitullah, maka tujuan dan harapan adanya seminar ini, adanya materi Energy of Baitullah ini adalah tujuannya bagaimana Baitullah itu yang merupakan pusat dari semuanya, itu juga bisa sampai ke diri kita juga. Kita bisa ngambil energinya, energi yang menjadi pusat dari segala sesuatunya. Termasuk di dalamnya adalah pusat kebaikan. Banyak orang yang rela datang, rela membayar mahal, rela meluangkan waktunya hanya untuk sekedar sampai ke Baitullah. Kalau bicara apa sih yang dilakukan di Baitullah? Jalan, muter-muterin Ka'bah, sholat, lari-lari kecil, potong rambut, ya begitu. Artinya itu adalah hal-hal yang sebenarnya sudah biasa kita lakukan ketika kita ada di sini. Tapi kenapa terus kemudian ketika sholat di sana rasanya berbeda? Ketika berjalan mengelilingi Ka'bah di sana muter selama 7 kali dengan jumlah yang agak panjang, langkah yang agak banyak, itu berbeda. Kenapa kita di sini kadang disuruh olahraga susah, di sana malah disuruh lari-lari kecil sampai 7 kali malah semangat. Di sini potong rambut aja dibikin yang rapi, di sana potong rambut malah disuruh gundul gitu. Apa sih yang membuat beda? Apa yang membuat itu menjadi menarik? Nah, energi itulah yang sebenarnya harapannya bisa kita bawa ke dalam diri kita. Energi di mana Baitullah itu bikin orang jadi cinta, bikin orang jadi sayang, bikin orang jadi kepingin selalu bersama itu, energi itu juga ada di dalam diri kita. Sehingga orang juga ketika melihat kita tuh melihat dengan pandangan yang sayang, pandangan yang hormat, pandangan yang bahagia. Ada orang-orang yang kalau kita nggak ketemu tuh rasanya kangen. Ada orang-orang yang kalau nggak hadir tuh rasanya kurang. Nah itu bagian daripada energi-energi luar biasa yang menjadi pusat daripada segalanya. Nah kita kepingin Baitullah itu tadi juga ada di dalam diri kita. Pusat itu tadi juga ada dalam diri kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang dirindukan. Pribadi-pribadi yang ketika berdakwah itu orang mau mendengar. Pribadi yang ketika kita ada itu orang merasa bahagia dan senang. Sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Itu tujuannya. Nah dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan segala tingkah laku yang kita lakukan. Nah hari ini Bapak dan Ibu semuanya, kita akan bedah satu persatu. Tapi tidak semuanya, mungkin hanya ada beberapa poin dari ngaji kita yang akan kita bahas. Seperti apa sih sebenarnya tujuan dan filosofi dari itu semuanya. Sudah siap Bapak Ibu semuanya untuk materinya? Sudah siap ya? Oke, kita masuk ke slide ya Bapak dan Ibu. Bismillah. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semuanya. Bismillah, Bapak dan Ibu semuanya, Energy of Baitullah. Ini merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh Perjalanan Hikmah
sebagai bagian daripada pembekalan sebelum Bapak dan Ibu semuanya nanti memang benar-benar berangkat ke Baitullah. Sehingga ketika berangkat ke Baitullah nanti itu benar-benar punya rasa, benar-benar punya tujuan, benar-benar memahami dan mengerti kenapa sih kita harus ke sana. Kenapa sih kita harus melakukan itu semuanya? Karena itulah yang paling penting sehingga akhirnya perjalanan ibadah kita, baik umroh dan haji kita nanti itu bukan hanya sekedar ritual physically saja. Tapi perjalanan kita itu benar-benar menjadi satu spiritual journey. Satu perjalanan spiritual yang mengantarkan kita untuk bertemu dengan Rob-nya. Satu perjalanan spiritual yang akhirnya bikin kita jadi merasakan sentuhan-sentuhan Allah di situ. Bismillah, kita masuk ke slide berikutnya. Bapak dan Ibu semuanya, ada 3 hikmah umroh dan haji yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi ada 3 ritual yang sama-sama dilakukan baik di umroh maupun di haji, yang insya Allah malam ini kita akan sama-sama ngobrol, akan sama-sama cerita apa sih sebenarnya tujuan dan makna dari ibadah dan ritual itu tadi sebenarnya. Bismillah, hikmah yang pertama, Bapak dan Ibu semuanya, sebagaimana kita tahu, sebelum haji, sebelum umroh, itu kita diminta untuk ihram. Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon izin nanti bisa dibantu feedback ya. Bisa dibantu jawaban. Saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu, kalau misalnya nih, kita diundang sama gubernur, diundang sama presiden, diundang sama sultan, atau dipanggil sama bos kita, atau pimpinan kita, atau dipanggil sama orang tua kita, kira-kira yang kita pakai itu pakaian terbaik bukan? Ada yang boleh bantu jawab? Kira-kira yang kita pakai itu adalah pakaian yang paling baik bukan yang akan kita pakai? Terbaik. Pakaian terbaik. Kalau perlu yang paling baru gitu kan ya. Pakaian terbaik, Ustaz. Hampir semua kita sepakat kalau kita dipanggil sama seseorang yang luar biasa, itu kita pasti menggunakan pakaian terbaik yang kita miliki. Kalau kita dipanggil sama presiden, kita udah pasti cari batik yang paling bagus gitu. Bahkan kalau perlu beli baru, hanya untuk sekedar ketika ketemu itu bisa mendapatkan satu pandangan yang terbaik yang bisa kita dapatin. Wangi, bersih, rapi, bagus, baru, Masya Allah. Jadi kalau kita dipanggil, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik yang kita punya. Nah pertanyaannya Bapak dan Ibu semuanya, haji dan umroh itu panggilannya siapa? Panggilannya Allah. Zat yang maha agung, zat yang maha segala-galanya, zat yang luar biasa. Tapi pada saat kita mau ketemu, justru kita diminta untuk melepaskan itu semuanya. Justru pada saat ketemu, justru kita diminta untuk hanya memakai pakaian putih. Yang bapak-bapak malah cuma diminta untuk pakai kain 2 lembar gitu aja. Nggak peduli itu presiden, nggak peduli itu pejabat, entah itu pimpinan perusahaan, entah itu direktur utama, entah itu investor besar. Tapi pada saat ketemu sama Allah, yang diminta hanya 2 lembar kain atau pakaian berwarna putih. Ini menjadi kontras banget ketika kita mau ketemu sama seseorang yang luar biasa, kita berusaha menggunakan pakaian terbaik yang kita miliki. Tapi pada saat ketemu sama Allah, kita cuma diminta untuk pakai baju putih saja, diminta untuk hanya pakai kain 2 lembar saja. Kenapa seperti itu Bapak dan Ibu semuanya? Karena kita sama-sama tahu bahwasanya yang bisa bertemu dengan Allah itu bukan pakaiannya. Yang bisa bertemu sama Allah itu bukan covernya. Yang bisa ketemu sama Allah itu adalah hatinya yang paling bersih. Hatinya yang paling tulus. Hatinya yang benar-benar rindu banget sama Allah. Karena itu yang diihramkan itu bukan hanya badannya saja, tapi juga hatinya Bapak dan Ibu semuanya.
Sehingga dalam kehidupan kita ini menjadi sebuah pertanyaan. Dalam perjalanan kehidupan ini, apakah kita ini akan hanya selalu membaguskan pakaian kita saja, sampai nanti lupa membaguskan hati kita? Ataukah kita hanya akan menjadikan baru pakaiannya saja, tapi tidak menjadikan hati yang selalu baru dalam setiap harinya? Karena pada dasarnya pakaian itu tadi hanya menjadi cover belakang. Pakaian itu tadi hanya menjadi penutup saja. Tapi yang sebenarnya yang bisa dirasakan dan bisa dilihat itu adalah hatinya kita masing-masing. Sehingga Bapak dan Ibu semuanya, hari ini, meskipun kita belum berangkat, meskipun hari ini kita masih ada di rumahnya masing-masing, walaupun hari ini kita masih ada di rumah, maka pertanyaannya, sudahkah benar-benar kita ihramkan hati kita? Sudahkah kita bersihkan dan tuluskan hati kita itu dalam setiap perbuatan dan langkah kita? Karena pada dasarnya umrah haji itu adalah perjalanan bertemu dengan Allah. Itu bukan hanya ketika kita berada di Haramain saja, tapi juga ketika kita berada di sini. Ketika kita berada di sini pun sebenarnya kita juga bagaimana caranya selalu bisa bertemu dengan Allah. Di rumah kita bisa ketemu sama Allah. Di kantor kita bisa ketemu sama Allah. Di tempat kerja kita bisa ketemu sama Allah. Sehingga hikmah dari ihram kita hari ini adalah dimanapun kita berada, maka pastikan hati kita adalah hati yang selalu tersambung kepada Allah. Sehingga akhirnya energi dari ihram itu selalu ada dalam diri kita. Dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kita udah ketemu sama Allah setiap hari. Bangun tidur, kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Engkau masih bangunkan kami dari kematian yang sementara tadi. Sehingga hatinya udah disetting buat ketemu sama Allah. Dari awal membuka mata, itu udah kita setting untuk bersyukur kepada Allah. Dari awal membuka mata, udah kita setting untuk ngobrol sama Allah. Maka dalam setiap perjalanan hidup ini, dalam setiap langkah yang kita lalui ini, maka kita pastikan bareng-bareng kalau hati kita selalu terkonek sama Allah. Dan itu tujuan daripada ihram Bapak dan Ibu semuanya. Tujuannya adalah bagaimana hati kita ini terkonek sama Allah dalam bentuk apapun. Tanpa ada cover, tanpa ada halangan. Dan itu ditujukan dengan ketika kita ihram hanya menggunakan kain karena Allah menganggap semua manusia itu sama. Yang membedakan hanya hatinya masing-masing. Maka hari ini, mulai dari sekarang, dimanapun kita berada, dalam kondisi seperti apapun kita, maka pastikan hati kita selalu dalam kondisi ihram. Malam ini kita di sini, ya Allah, tolong tuluskan hati saya. Tolong bersihkan dari prasangka-prasangka yang buruk. Tolong jauhkan dari rasa sombong. Tolong jauhkan dari perasaan merasa diri lebih baik daripada semuanya. Tolong jadikan hati hamba adalah hati yang lemah lembut. Tolong jadikan hati kami ini adalah hati yang selalu tersambung kepada Engkau. Sehingga akhirnya kehidupan kita ini menjadi kehidupan-kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kehidupan kita ini menjadi kehidupan-kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Kenapa? Karena semangat ihram itu kita bawa dalam diri kita, dalam setiap waktu kita, dalam setiap perjalanan hidup kita. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, mulai sekarang saling ingetin sama pasangan, saling ingetin sama anak, saling ingetin dengan orang tua. Hatinya sudah diihramkan belum? Hatinya sudah diihramkan belum? Hatinya sudah tulus belum? Sudah bersih belum? Karena kita ketemu sama Allah itu bukan hanya ketika kita di Haramain. Tapi hari ini pun Allah lagi lihat kita. Hari ini pun Allah lagi lihat nih. Siapa sih di antara semuanya yang ikut Zoom ini yang benar-benar kangen buat sampai di Haramain? Siapa sih di antara semua yang hari ini ikut Zoom ini yang benar-benar kepingin untuk sujud di depan Baitullah? Siapa sih hari ini yang lagi ikut Zoom ini yang benar-benar kepingin, benar-benar bukan hanya ihram hatinya, tapi juga ihram di tempat mikot? Karena bisa jadi dengan bersihnya hati kita itu, Allah kunkan kita untuk dimudahkan, digampangkan untuk bisa sampai di Baitullah. Bismillah, mudah-mudahan
kunci hikmah yang pertama ini bisa mengantarkan kita semuanya untuk sampai di Baitullah. Bismillah, Bapak dan Ibu semuanya, itu tadi adalah hikmah yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah yang kedua. Bapak dan Ibu semuanya, ada yang sudah pernah berangkat umroh? Ada yang sudah pernah haji? Boleh bantu jawab? Ada yang sudah pernah berangkat umroh atau haji di ruang Zoom ini? Alhamdulillah. Ada ya. Siapa yang belum pernah, mudah-mudahan disegerakan sama Allah. Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada yang umroh. Sudah daftar, Alhamdulillah. Yang belum dan yang sudah daftar, mudah-mudahan segera diberangkatin. Yang sudah berangkat, mudah-mudahan dikasih kesempatan lagi sama Allah untuk bisa berangkat. Nah, pertanyaan saya, yang sudah pernah berangkat. Pertanyaan saya, yang sudah pernah merasakan tawaf. Untuk yang sudah pernah berangkat dan sudah merasakan tawaf, Bapak dan Ibu semuanya, pertanyaannya adalah, ketika kita sedang melakukan tawaf, muterin Ka'bah tuh, sampai 7 kali, itu kan lumayan jauh ya. Kadang kita ngelakuinnya dalam kondisi siang hari gitu. Kadang ada yang malam hari, dan itu jauh. Muter itu lumayan jaraknya. Pertanyaan saya, ketika kita sedang tawaf, yang ada dalam perasaan kita itu perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan haru, atau justru perasaan kesel, perasaan ngeluh, perasaan capek, yang mana kira-kira Bapak dan Ibu semuanya? Pada saat tawaf, kita itu lebih banyak yang bahagia atau lebih banyak yang ngomel karena capek? Bahagia ya. Bahagia, haru, bahagia. Alhamdulillah, semuanya bahagia. Bahkan ada yang nangis karena ngerasa banyak dosa, Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau nih, andai kan meteran tawaf itu kita hitung, berapa meter sih sebenarnya kita muterin Ka'bah itu selama 7 kali. Misalnya ketemu, oh ternyata ketika kita muterin Ka'bah itu ternyata sama dengan berjalan sebanyak 3 kilometer misalnya. Atau 4 kilometer karena jaraknya macam-macam ya. Ada yang dekat Ka'bah, ada yang jauh, ada yang di atas, sehingga jaraknya jauh, macam-macam. Pertanyaannya, mungkin nggak kalau misalnya Bapak dan Ibu semuanya, saya minta nih, buat muterin komplek rumahnya masing-masing sebanyak 7 kali. Kira-kira bahagia juga nggak ketika ngelakuin itu? Dengan jarak yang sama ketika tawaf. Bu Siti Omsana. Mikir-mikir. Paling ditanya. Nggak terlalu capek. Oh, ada yang tetap bahagia. Jadi kalau misalnya kita disuruh nih muterin rumah sampai 7 kali, muterin kantor 7 kali misalnya, atau muterin komplek 7 kali. Kira-kira kita akan merasakan rasa yang bahagia sama seperti sedang tawaf nggak tuh? Kira-kira bakal haru juga nggak? Nggak sama, cuman kuat 3. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, nanti disangka apa muterin rumah, beda rasanya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, apa sih sebenarnya yang bikin berbeda ketika kita muterin Ka'bah dengan kita muterin rumah? Walaupun mungkin jaraknya kita bikin dengan jarak yang sama. Kenapa kita ketika muterin Ka'bah itu jadi bahagia banget, tapi ketika kita muterin rumah padahal jaraknya sama, jadi males, jadi mikir. Jangan Kak, muterin rumah, Mas. Tujuannya beda. Betul, Bapak dan Ibu semuanya. Karena pada saat kita sedang tawaf, pada saat kita sedang muterin Ka'bah itu, kita tidak sedang berputar di Ka'bah itu. Tapi pada saat kita melakukan itu semuanya, kita lagi ngemis untuk dapetin ridhonya Allah. Kita lagi ikhtiar untuk dapetin cintanya Allah.
Kita lagi berusaha semaksimal mungkin yang kita miliki untuk bisa deketin Allah. Nah, terus kemudian apa hikmahnya dalam diri kita dan hidup kita ketika tawaf itu tadi? Kan kita taunya tawaf itu muterin Ka'bah. Bapak dan Ibu semuanya, dalam tawaf itu ada satu pelajaran yang luar biasa. Bahwa rasa capek, rasa kesal, rasa malas, itu akan sirna, akan hilang ketika apapun yang kita lakukan itu tujuannya dan niatannya adalah kita bisa melihat bahwasanya itu adalah niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin pagi sudah bangun harus berangkat ke kantor. Kadang bangun, rasanya pagi, ini waktunya istirahat, tapi harus segera berangkat. Kadang-kadang jadi rasa malas. Yang punya usaha harus cek kantor, harus belanja dulu. Bapak mau berangkat harus ngecek mobil, harus ngisi bensin. Kalau di Jakarta ngerasain beli tol dulu. Maka yang ada akan jadi perhitungan gitu. Yang ada nanti akan jadi berpikir ulang. Kadang-kadang ngerasa capek, kadang-kadang ngerasa ya ini kok boros banget, duit habis terus. Tapi perasaan itu tadi akan hilang ketika dalam kehidupan kita itu semangat tawaf yang kita bawa. Saya berangkat ke kantor bagian daripada menunaikan kewajiban saya sebagai seorang suami. Yang itu memang diperintahkan sama Allah untuk memberikan nafkah kepada keluarga saya. Sehingga ketika kita ngeluarin duit untuk beli bensin nih, maka yakin bensin ini akan saya pakai untuk mencari nafkah untuk keluarga saya. Karena tujuannya adalah untuk Allah. Maka kalau sekarang saya ngeluarin bensin nih 100.000 untuk ngisi kendaraan saya, insya Allah bakal diganti sama Allah berlipat-lipat. Ibu-ibu berangkat ke pasar belanja, kalau tadinya belanja ngerasa capek, harus jalan dulu ke pasar, rebutan misalnya sama ibu-ibu yang lain. Tapi ketika yakin bahwa saya belanja ke pasar, saya masak ini nanti di rumah, adalah tujuannya bagian daripada ibadah saya. Yang dengan itu terus kemudian anak dan suami saya jadi punya energi untuk beribadah kepada Allah. Maka akhirnya jadi semangat. Tenaga yang dikeluarkan itu jadi amal jariah. Langkah kaki yang jauh tadi itu akhirnya jadi hilang rasa capeknya. Kenapa? Karena yang ada adalah semangat menuju Allah. Yang ada adalah semangat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, semangat tawaf itu tadi, meskipun kita harus berjalan panjang, meskipun kita harus bekerja dari malam, ketemu pagi ketemu malam, meskipun kita harus bekerja sampai lembur, meskipun kita bercucuran keringat ketika bekerja di dalam kehidupan kita, maka rasa capek itu akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena tujuannya satu, karena tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu bahwa yang kita keluarkan ini akan diganti sama Allah. Kita tahu bahwasanya rasa capek ini akan hilang karena dalam setiap waktu kita, dalam setiap langkah kita, tiada lain tidak bukan kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini setiap kita keluar dari rumah, setiap kita menjalani kehidupan kita, setiap kali kita bekerja, setiap kali kita berdagang, setiap kali kita bisnis, sudahkah benar-benar itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Karena itu yang bikin kita bahagia, Bapak dan Ibu semua. Apapun kondisinya. Saya udah berangkat dari rumah niatnya untuk berdagang, saya udah promo, saya udah posting segala sesuatu macam-macam dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak ada yang laku. Maka Bapak dan Ibu semuanya kan hilang rasa jengkelnya, hilang rasa capeknya. Kenapa? Karena itu bagian daripada tawafnya kita selama di Indonesia ini, selama kita di rumah. Karena ini bagian daripada tawafnya Bapak dan Ibu semuanya dalam mencari Allah. Tawafnya kita semuanya untuk mendekatkan diri sama Allah. Apapun yang dilakukan. Capek ini, cucuran keringat ini, panas yang kita dapatkan. Kadang masih diomelin sama orang. Kadang kita udah kerja bener dimarahin sama pimpinan. Kadang kita udah kerja bener masih difitnah sama orang lain. Maka semua perasaan marah dan jengkel itu akan menjadi hilang. Kenapa? Karena niatnya adalah untuk mendekatkan diri sama Allah. Perkara terus kemudian ada yang gak suka sama kita,
ada yang suka ngomel sama kita, ada konsumen yang komplain sama kita. Ya itulah panasnya terik ketika tawaf. Itulah capeknya kaki ketika tawaf. Itulah sakitnya ketika dihimpit ketika tawaf. Karena ini semua bagian daripada langkah-langkah tawaf kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita sekarang di sini aja sudah bisa merasakan semangatnya tawaf dalam kehidupan kita, maka pada saat nanti kita benar-benar tawaf, itu yang ada hati itu cuman reminder semua perjalanan hidup. Ya Allah, kemarin saya melangkah di rumah untuk berangkat ke kantor. Nyampe kantor dimarah-marahin dan sebagainya. Tolong terima itu sebagai ibadah saya. Ya Allah, saya udah kerja maksimal, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tolong hitung itu sebagai tawaf kami di sini. Ya Allah, saya udah bekerja pontang-panting, tapi ternyata kata pimpinan yang saya kerjakan ini salah. Tolong ini terima sebagai tawaf kami. Sehingga mau sukses, mau enggak, mau dapat hasil, mau enggak, semuanya akan tetap bahagia. Karena tetap semuanya dinilai oleh Allah sebagai bagian daripada tawaf kita. Dinilai oleh Allah sebagai bagian daripada langkah kita untuk mendekatkan diri sama Allah. Dan enggak akan ada yang sia-sia. Tawaf itu 7 kali Bapak dan Ibu semuanya. Bukan cuma sekali. Sehingga kalau kemudian hari ini yang kita lakukan di sini, saat ini di rumah kemudian masih gagal, ya mungkin kita masih putaran 1 gitu. Bismillah kita lakuin lagi. Bismillah kita coba lagi. Karena tawaf aja ngajarin kita untuk 7 kali. Artinya apa? Istiqomah itu penting. Kalau kemudian kita gagal sekali, mungkin kita baru tawaf 2 kali itu artinya. Saya udah nyoba 3 kali, tapi masih gagal ya. Mungkin masih kurang 4 kali lagi. Sehingga tawaf itu selain mengajarkan kita untuk menjaga niatan dan tujuan kita, tawaf itu mengajarkan kita untuk istiqomah pada apa yang sudah kita usahakan. Hari ini belum berhasil, sabar. Mungkin tawafnya belum 7 kali. Hari ini belum sukses, sabar. Mungkin tawafnya belum 7 kali. Saya udah berupaya maksimal, sabar. Mungkin tawafnya baru 5 kali. Jadi tawaf itu mengajarkan kepada kita semuanya untuk istiqomah, Bapak dan Ibu. Tawaf itu mengajarkan kepada kita semuanya untuk sabar. Bahwa semua itu nggak ada yang instan. Nggak bisa kita tawaf cuma jalan dada-dada terus kemudian selesai. Nggak ada. Puter itu. Puterin Ka'bah itu 7 kali. Sempit. Capek. Disenggol orang lain. Dihimpit sama orang lain. Kalau mau agak jauh, kalau mau agak melebar akhirnya jadi tambah jauh. Ya memang itulah dinamika kehidupan kita, Bapak dan Ibu semua. Kehidupan yang mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Dan dinamika yang mengajarkan kita untuk selalu istiqomah, untuk sabar, untuk tetap tenang dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Sambil sabar, sambil minta, ya Allah, tolong selesaikan tawaf saya. Supaya sampai di tawaf ke-7. Artinya apa? Ya Allah tolong sampaikan kami di titik kesuksesan yang memang kami harapkan. Tapi sukses itu tadi bukan tujuannya. Tawaf 7 kali itu bukan tujuannya. Tawaf 7 kali itu adalah bagian daripada angka yang mesti kita lalui. Tapi tujuannya tetap sama Allah. Sukses itu butuh. Ya, karena tawaf itu harus 7. Sukses itu harus berhasil. Ya, tapi balik lagi jangan sampai kesuksesan itu melalaikan kita dari tujuan yang sebenarnya dalam hidup ini. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, besok pagi, bangun pagi, kalau bapak-bapak ditanya sama istrinya, Bapak mau kemana? Atau Papa mau kemana? Jawabannya, mau tawaf gitu. Karena tawaf kehidupan. Sehingga akhirnya kerja itu menjadi menyenangkan.
Kerja itu nggak lagi jadi sesuatu yang membosankan. Kerja itu jadi menyenangkan. Kenapa? Karena setiap detiknya, setiap langkahnya, setiap hembusan nafasnya, setiap uang yang kita keluarkan, setiap tenaga yang kita teteskan keringatnya, setiap pikiran yang kita luangkan, maka semuanya menjadi amal jariah untuk kita semua. Itulah semangat tawaf Bapak dan Ibu semuanya. Jadi tawaf bukan cuma di Baitullah. Tapi hari ini pun kita juga lagi tawaf. Sampai kapan? Nah, masing-masing berbeda-beda. Masing-masing punya angkanya sendiri-sendiri. Oh, mungkin saya masih di putaran pertama. Mungkin saya sudah putaran kelima. Atau mungkin ini adalah putaran ke-7 yang terakhir. Mudah-mudahan segera sukses, mudah-mudahan segera berhasil. Jadi kalau hari ini ada yang punya cita-cita dan belum bisa didapetin, sabar, tenang, istiqomah, benerin niatnya, tujuannya untuk deketin diri sama Allah, dan yakin bahwasannya tawaf ini ada akhirnya. Perjuangan kita nanti pasti akan ada titik endingnya. Sabar aja dijalanin. Insya Allah pada saatnya nanti selesai kita di putaran ke-7, kita akan dapatkan air Zam-Zam. Karena Bapak dan Ibu semuanya, kalau sudah selesai tawaf, pasti minum air Zam-Zam kan? Nah itu adalah tanda dari sebuah kesuksesan. Setelah minum air Zam-Zam, terus kemudian kita sholat di belakang Maqam Ibrahim. Jadi ada waktunya nanti kita akan beristirahat dari semua perjalanan kehidupan kita, dari semua cita-cita yang kita kejar. Insya Allah, yakin tujuannya untuk menghadapkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, istiqomah dalam perjalanannya, maka kesuksesan itu adalah sebuah waktu yang kita tunggu saja untuk bisa kita sampai. Jadi bismillah, mulai dari sekarang, setting hatinya adalah setting bahagia. Dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap kondisi kita, karena jelas dalam setiap waktu yang kita luangkan ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan cuma sekedar urusan duniawi. Termasuk hari ini kita bersama-sama di sini. Bisa jadi ini adalah tawaf pertama kita atau tawaf kedua kita. Tapi insya Allah tidak ada yang luput daripada penilaian Allah. Tidak ada yang luput daripada hitungan Allah. Bismillah, siap tawaf. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya. Jadi tadi yang pertama, kita sudah belajar dari ihram bahwasanya hati ini harus kita setting dari sekarang untuk selalu benar-benar tulus dan ikhlas dan bersih dari semuanya. Kemudian ketika kita melangkah dalam tawaf ini, dalam kehidupan ini, dalam urusan duniawi yang hari ini kita hadapin, pastikan kita melangkahkan kaki ini untuk mendekatkan diri sama Allah. Supaya semangatnya muncul. Sehingga ketika kerja itu kadang-kadang di jalan aja di nyetir sudah nangis, ya Allah. Terima kasih gitu. Engkau kasih kesempatan saya untuk bisa berangkat ke kantor. Karena nggak semua orang bisa berangkat ke kantor. Ya Allah, terima kasih. Saya bisa keluar dari rumah. Entah itu naik sepeda motor, entah itu naik mobil, entah itu naik Gojek, entah itu naik bus, apapun kendaraannya. Tapi banyakin bersyukur, kenapa ya Allah? Masih dikasih kesempatan untuk bisa tawaf dalam kehidupan. Jadi akhirnya yang muncul adalah apapun yang Anda lakukan, apapun yang kita lakukan bareng-bareng, semuanya adalah kebahagiaan. Itu tadi hikmah kedua. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf. Nah, sekarang kita balik lagi, ngobrol lagi, hikmah yang ketiga. Bapak dan Ibu semuanya, hikmah yang ketiga adalah sa'i. Apa sih yang berbeda dengan sa'i itu? Hikmah apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari sa'i? Bapak dan Ibu semuanya, ada yang bisa ngasih saya satu kata, apa hikmah terbesar dari sa'i? Ada yang boleh bantu? Menurut Bapak dan Ibu semuanya, apa sih hikmah terbesar dari sa'i? Usaha terus. Zam-zam. Ikhtiar tanpa henti. Yakin Allah kasih jalan. Siti Hajar Ismail. Ikhtiar iman maksimal. Ini kalau PPA jawabannya begitu semua ya, Masya Allah.
Ini udah biasa ikut-ikut kelas, akhirnya jawabannya kayak begitu. Kesabaran dan keikhlasan, Masya Allah. PPA banget pokoknya. Betul, betul. Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah kita semua sudah pernah belajar di kelas PPA ya. Bahwa SAI itu adalah perjuangan Siti Hajar untuk mencari air Zam-Zam. Bapak dan Ibu semuanya, hikmah terbesar dari SAI yang kami dulu sempat belajar, yang sempat kami dapatkan ketika ngaji, ketika belajar, meminta pada guru-guru semuanya. SAI itu adalah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa dalam kehidupan itu jangan hanya berpikir untuk kehidupan saat ini saja. Bahwasanya dalam kehidupan itu jangan hanya berpikir pada saat kita ada saja. Tapi bagaimana kehidupan kita itu adalah kehidupan yang kebermanfaatannya itu akan terus dirasakan sama orang lain. Bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Hari ini, Bapak dan Ibu semuanya, pada saat kita merasakan air Zam-Zam, maka ada amal jariahnya Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Karena ada air Zam-Zam itu, makanya ada kota Mekah. Karena ada sumur Zam-Zam itu, sehingga akhirnya ada Baitullah. Karena sumur Zam-Zam itu pula, sehingga akhirnya banyak orang penduduk yang tinggal di Mekah. Karena air Zam-Zam itu, terus kemudian sekarang jadi Masjidil Haram. Karena air Zam-Zam itu, bahkan sampai orang-orang sakit di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kalau misalnya sakit itu beli air Zam-Zam sebagai wasilah dari kesembuhannya. Artinya apa? SAI itu mengajarkan kita untuk jangan hanya berpikir pada saat kita hidup saat ini saja. Tapi mengajak kita semua untuk berpikir, legacy apa, warisan apa yang sudah kita siapkan untuk kita tinggalkan pada saat nanti kita meninggal dunia. Karena Zam-Zamnya Siti Hajar dan Nabi Ismail lah, Masjidil Haram itu ada. Sehingga semua yang sholat di Masjidil Haram, dari awal sampai dengan sekarang, bahkan sampai nanti di masa depan, itu ada amal jariahnya Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Orang-orang yang bisa sembuh karena wasilah air Zam-Zam, itu ada amal jariahnya Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Yang hari ini terus kemudian usahanya jual beli air Zam-Zam dan dapat maisah dari situ, itu pun juga jadi amal jariahnya Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Begitu banyak manfaat-manfaat yang didapat dari air Zam-Zam. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah dalam kehidupan ini kita sudah menyiapkan satu warisan yang akan kita tinggalkan, yang kebermanfaatannya akan terus mengalir walaupun kita nanti sudah meninggal dunia. Jadi ketika kita ikhram, kita berusaha untuk menjaga hati menjadi hati yang tulus. Ketika tawaf, kita berusaha dalam setiap ikhtiar kita, dalam setiap perjalanan hidup ini, semuanya ditujukan sama Allah. Nah, poin pentingnya sekarang adalah bagaimana hati yang tulus itu tadi, ikhtiar panjang yang kita lewati dalam tawaf itu, yang akhirnya ditutup sebagai sebuah kebermanfaatan di dalam SAI, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga anak cucu kita, keturunan kita, bahkan orang lain, bahkan sampai di mana kita sudah meninggal dunia. Jadi SAI, Bapak dan Ibu semuanya, mengingatkan kita agar jangan sampai kita meninggal tanpa punya satu legacy atau warisan yang punya kebermanfaatan buat orang lain. Jadi itu pertanyaan yang mesti kita jawab dengan perbuatan, yang mesti kita jawab dengan action yang pasti. Bahwa saya mulai dari sekarang, saya sudah mulai berpikir, kalau saya terus kemudian nanti dipanggil sama Allah, maka saya sudah punya warisan kebermanfaatan untuk banyak orang. Apa nih yang sudah kita bikin? Yang punya rezeki mungkin bisa bikin masjid, mungkin bisa bikin musola, mungkin bisa bikin sekolah, mungkin bisa bikin segala macam gitu. Terus gimana dengan yang nggak punya rezeki gitu? Gimana kalau yang nggak punya finansial yang cukup, yang nggak bisa bangun itu semuanya gitu. Maka Bapak dan Ibu semuanya, siar itu
adalah salah satu legacy yang paling gampang. Syiar dari satu orang, syiar tentang Baitullah, syiar tentang kebaikan, syiar tentang ibadah, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajarkan orang untuk melakukan kebaikan. Itu bagian daripada legacy yang Bapak dan Ibu semuanya bisa sampaikan. Saya menyampaikan kepada Mas Aziz. Kemudian Mas Aziz melakukan kebaikan itu dan menyampaikan kepada anaknya. Anaknya yang melakukan kebaikan itu dan diminta juga untuk menyampaikan kepada keluarganya. Keluarganya melakukan itu diminta untuk menyampaikan kepada yang lain. Walaupun mungkin ngajarin dia nggak susah-susah. Cuman ngajarin gini loh ya, caranya baca Al-Fatihah yang baik dengan makharijul huruf dan juga tajwid yang benar. Itu saja kita bisa ngajarin seseorang untuk baca Al-Fatihah dengan baik saja. Maka selama sholatnya itu membaca Al-Fatihah, itu kita udah dapat manfaatnya luar biasa. Yuk siar Baitullah. Yuk berangkat ke Baitullah. Nabung dulu gitu. Niat dulu, bikin paspor dulu. Ketika kita ngajak begitu kepada orang-orang di sekitar kita, terus kemudian mereka jadi kangen sama Baitullah, terus kemudian mereka mau bikin paspor dulu, mau nabung dulu, terus kemudian mau DP dulu, mau banyak-banyak ikut manasik dulu, banyak belajar tentang Baitullah dulu, maka setiap amal jariah yang dilakukan itu tadi, kita yang mensiarkan juga dapat. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, siar itu betul, tidak harus yang berbentuk finansial, tapi yang paling penting adalah bermanfaat untuk diri kita, kemarin, dan juga yang akan datang. Sehingga ketika nanti kita sudah dipanggil sama Allah, kita di alam kubur, di alam barzah, insya Allah amal ibadah itu akan terus mengalir. Jariah itu akan terus mengalir. Karena nggak ada lagi yang bisa menemani kita kecuali amal jariah. Jadi semangat dari SAI ini adalah mengajarkan kita mulai dari sekarang sudah berpikir, saya ini kalau meninggal dunia, apa yang mau saya bawa buat ketemu sama Allah nih? Saya ini kalau dipanggil sama Allah nih kira-kira mau ngomong apa? Saya udah sholat 5 waktu, ya emang itu kewajiban. Saya udah puasa bulan Ramadan, ya emang itu wajib. Saya sholat duha, saya sholat tahajud gitu. Ya karena memang dikasih keluangan waktu untuk bisa sholat itu. Karena amal itu adalah sesuatu yang dipaksakan untuk dilakukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, kebermanfaatan apa yang sudah kita buat dan kita ciptakan untuk orang lain itu? Nah, itulah tujuan daripada nilai-nilai SAI itu tadi, Bapak dan Ibu semuanya. Mengajarkan kita untuk meninggalkan satu warisan, satu legacy, satu jariah yang akan terus mengalir hatta yaumil qiyamah, sampai nanti di yaumil qiyamah. Sehingga itulah tabungan sebenarnya untuk kita semuanya. Jadi bismillah, Bapak dan Ibu, 3 hikmah tadi dalam haji dan umroh itu. Yang pertama adalah menjaga supaya hati kita ini menjadi hati yang tulus, hati yang bersih. Itu kenapa dilambangkan dengan putih. Karena untuk memastikan kita benar-benar bersih. Karena begitu nggak bersih, Allah nggak ketemu sama kita. Begitu kotor, jadi najis. Begitu kotor, jadi nggak pantas. Begitu kotor, jadi nggak layak. Karena itu pastikan hati ini bersih. Pakaian dan semua yang sifatnya duniawi itu tadi, itu menjadi cover saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita benar-benar menjadi manusia putih. Manusia putih yang Allah lihat kita sebagai pribadi-pribadi yang putih. Pribadi-pribadi yang bersih. Sehingga ketika ngobrol sama Allah jadi mudah dan jadi gampang. Dan kalau hatinya sudah putih, maka jelas tujuannya cuma satu, deketin diri sama Allah. Maka secapek apapun kehidupan kita hari ini, seberat apapun kehidupan kita hari ini, maka itulah tawaf duniawi kita. Itulah tawaf kehidupan kita. Yang jelas nanti akan ada endingnya. Yang jelas nanti akan ada akhirnya.
Kalau hari ini kita belum sampai, mungkin tawaf kita baru tawaf pertama. Mungkin perjalanan kita masih kurang muter nih, kurang jauh lagi. Karena itu, niat dan istiqomah menjadi penting dalam kehidupan ini. Tapi kehidupan ini, untuk bisa menjadi sempurna, maka kita perlu melakukan sa'i. Meninggalkan satu warisan terbaik yang kita miliki, bukan hanya untuk diri kita, bukan cuma keluarga kita, tapi terus bisa dimanfaatkan, terus bisa dirasakan kebermanfaatannya, sampai kita meninggal nanti, bahkan sampai nanti yaumil qiyamah. Sehingga akhirnya kita benar-benar menjadi khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Itu tadi Bapak dan Ibu semuanya, 3 hikmah besar dari ibadah haji dan umroh. Mulai dari ihram, tawaf, dan juga sa'i. Semangat ya Bapak Ibu, mulai dari sekarang kita ihram dari sekarang, kita tawaf dari sekarang, dan kita udah mulai prepare sa'i dari sekarang. Jadi energi itu sudah kita dapatkan hari ini. Energi itu sudah kita rasakan hari ini. Bukan hanya ketika kita ada di Haramain, bukan hanya ketika kita sedang umroh dan haji, tapi dalam kehidupan ini kita sudah merasakan nilai-nilai kebesaran, nilai-nilai terdalam dari ibadah haji dan umroh itu sendiri. Bismillah, bismillah, mudah-mudahan jadi penyemangat buat kita, yang bikin hidup kita jadi bahagia, hidup kita jadi tenang, hidup kita jadi adem. Islam itu asal katanya salam yusallim Islam gitu ya. Artinya adalah selamat. Nah, kita ingin selamat dalam kehidupan ini, ya maka lakukan 3 hal itu tadi dalam kehidupan. Insyaallah mudah-mudahan kita jadi manusia-manusia yang diselamatkan oleh Allah, dijagain sama Allah, sehingga hidupnya jadi hidup yang tenang, hidup yang bahagia, dan hidup yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kalau tadi kita udah bahas nih tentang ihram, udah bahas tentang tawaf, udah bahas tentang sa'i. Pertanyaannya, pingin nggak kita ihram di tempat mikot? Pingin nggak kita tawaf di pelataran Masjidil Haram? Pingin nggak kita sa'i di pelataran Safa dan Marwah? Jadi kita udah belajar untuk bisa mengaplikasikan di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa besar nih keinginan kita untuk bisa berangkat umroh dan haji? Pengen banget, pasti pengen. Makin pengen ada nggak yang setelah tadi kita bahas ihram tawaf sa'i jadi kepengen banget buat berangkat? Makin pengen, makin banget ya. Bismillah, mudah-mudahan kalau kita aja tadi baru belajar energinya aja udah bisa ngerasain manfaatnya. Apalagi kalau kita sampai di sana gitu. Apalagi kalau kita bener-bener bisa ngerasain. Bapak dan Ibu semuanya kita sama-sama bayangin kita lagi ganti pakaian putih di tempat mikot gitu ya. Kalau yang umrohnya dulu dari Madinah, ngerasain kita datang ke Bir Ali, sama-sama ganti pakaian, sama-sama ganti pakai ihram. Yang ibu-ibu pakai kain putih bareng-bareng di Masjid Bir Ali. Terus kemudian kita kumpul, di situ kita sama-sama niat, labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, nikmatnya. Apalagi kalau sampai kita dikasih kesempatan sama Allah, labbaik Allahumma hajjan. Hari ini hampir di mana-mana disiarin tentang berita hajian gitu. Nah, mudah-mudahan hajian kali ini juga bisa memberikan semangat buat kita supaya kita juga bisa diberikan kesempatan oleh Allah, supaya kita juga bisa dapat undangan dari Allah untuk bisa sampai di Baitullahnya. Amin. Jadi di ihram, kita bisa tawaf, kita ngerasain jalan kaki di pelataran Masjidil Haram sambil melihat Ka'bah, mengingat semua yang sudah kita lakukan dalam perjalanan hidup ini. Tiada lain tiada bukan untuk deketin diri sama Allah. Setelah itu terakhir, habis tawaf kita sa'i, kita lari, jalan-jalan lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah,
merasakan bagaimana perjuangan Siti Hajar ketika berjalan sendirian di gurun pasir, kondisi panas, naik ke atas, turun ke lembah, naik ke bukit, turun lagi ke lembah, hanya untuk bisa memberikan satu warisan terbaik dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan tadi yang udah komentar pengen, yang udah komentar kangen, udah komentar rindu, mudah-mudahan dijawab oleh Allah untuk bisa segera sampai di Baitullah. Amin ya robbal alamin. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu semuanya, Masya Allah, masih merasa di sana ya. Pertanyaannya Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita mau berangkat umroh atau kita mau berangkat haji, apa sih yang mesti kita siapin? Apa sih tips-tipsnya yang mesti kita pastikan gitu ketika kita mau berangkat? Jadi tadi itu adalah ibadahnya, tadi itu adalah energinya. Nah sekarang Bapak dan Ibu semuanya, supaya tidak salah, supaya perjalanannya tadi itu berjalan dengan baik, lancar dari berangkat sampai dengan pulang, maka hari ini setelah kita belajar tentang hikmahnya, kita belajar tentang bagaimana memastikan travelnya. Boleh, Mas Aziz? Lima pasti umroh, Bapak dan Ibu semuanya. Ada 5 hal yang harus kita pastikan sebelum kita berangkat haji atau umroh. Nah, 5 hal itu apa saja? Jadi 5 hal ini adalah kunci yang jadi pegangan kita untuk memastikan perjalanan kita berjalan dengan baik. Apa aja 5 hal itu tadi? Apa aja 5 pasti itu tadi? Yang pertama adalah pastikan travelnya, Bapak dan Ibu semuanya. Udah punya izin belum? Sudah ada legalnya belum? Kantornya di mana? Petugasnya siapa? Sudah punya track record belum? Sudah biasa membawa jamaah untuk keberangkatan belum? Terus kemudian testimoni dari orang-orang yang sudah pernah berangkat dengan travel itu seperti apa? Nah itu apa pentingnya? Pastikan travelnya. Jadi yang pertama adalah legalnya. Izin umrohnya ada nggak kalau kita mau umroh? Kalau mau haji, izin PIHK-nya ada nggak? Penyelenggara ibadah haji khusus. Kalau PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Nah, legalnya dilihat. Nomor berapa? Dicek Google, bener nggak? PPIU nomor segini itu adalah atas nama travel ini. Nah, itu dipastikan. Karena itu, ketika memastikan yang pertama kali, pastikan dulu travel. Setelah pastikan travelnya, berikutnya adalah pastikan tanggalnya. Ini berangkatnya kapan? Dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa? Jadwalnya sudah ada belum? Itinerary-nya sudah ada belum? Gitu. Jadi setelah itinerary sudah ada, pastiin jadwalnya sudah ada, tanggalnya sudah ada, maka Bapak dan Ibu semuanya berikutnya adalah pastikan visanya. Saya mau berangkat nih tanggal sekian gitu. Nah, ketika kita ngobrol mau berangkat tanggal sekian, itu bukan hanya sekedar kata travelnya saja, tapi karena Bapak dan Ibu semuanya sudah melihat visanya sudah ada. Bapak Ibu sudah punya visa atas nama Bapak siapa, atas nama Ibu siapa yang sudah Bapak lihat. Oh ya, ini loh visa saya. Ini visa saya sudah ada, visa saya sudah terbit. Jadi Bapak dan Ibu yakin ketika ngobrol sama orang-orang, ditanya sama keluarga, mau berangkat kapan? Mau berangkat tanggal sekian. Itu bukan karena kata travelnya, tapi karena Bapak Ibu sudah lihat visanya. Gitu. Bapak Ibu sudah lihat tuh, oh iya visanya ada. Nah berikutnya pastikan hotelnya. Hotelnya di mana? Hotelnya di sini. Sudah di booking? Sudah. Mana bukti bookingnya? Terus kemudian pastikan juga pesawatnya. Tanggal berapa nih mau berangkat? PNR-nya udah ada belum? PNR itu kode booking pesawat. Jadi kalau Bapak Ibu berangkat lewat Traveloka atau tiket.com, itu pasti ada kode bookingnya. Nah, cek aja kode bookingnya. Masukin di Google, dicek. Kode booking sekian, maskapainya apa? Misalnya maskapainya Garuda, cek kode booking sekian Garuda, diklik. Nah, nanti muncul tuh, ada nggak nama kita di dalam daftar penumpangnya? Oh ada ternyata.
Artinya ketika 5 hal tadi itu sudah Bapak dan Ibu semua pastikan, maka insya Allah Bapak Ibu semuanya, apapun yang terjadi dengan travelnya akan tetap bisa berangkat. Kenapa? Karena visanya sudah ada, tiket pesawatnya sudah ada, hotelnya sudah ada. Jadi begitu Bapak dan Ibu semuanya, mulai sekarang ketika mau memilih travel, maka pastikan 5 hal itu tadi. Pastiin travelnya punya izin, pastiin tanggalnya benar, pastikan visanya sudah ada. Jadi ketika kita diminta, kita 3 hari lagi berangkat ya, tanggal sekian, tanyakin, visanya sudah ada belum? Minta visanya, oh ini visa saya. Gitu. Tiket pesawatnya ada belum? Nih tiket pesawatnya. Kode bookingnya ada nggak? Nih kode bookingnya. Masukin di internet. Oh iya ternyata nama saya juga terdaftar di sini. Sehingga ketika Bapak dan Ibu semua yang mau berangkat, Bapak Ibu bisa berangkat dengan tenang, dengan nyaman, tanpa perlu was-was dan khawatir. Karena semuanya sudah dipastikan. Jadi itu tipsnya Bapak dan Ibu semuanya yang pengen berangkat umroh, pengen berangkat haji khusus, maka 5 hal tadi itu menjadi kunci supaya Bapak dan Ibu semuanya bisa berangkat dengan tenang. Nah, tadi kita udah ngobrol tentang 3 hikmah. Terus kemudian kita ngobrol tentang 5 pasti. Ada apa sih dengan angka 3 dan angka 5 itu? Jadi ketika materi ini dibikin, kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Tapi begitu kita coba buka Qur'annya, surat ketiga ayat kelima, ternyata isinya adalah innallaha la yakhfa alaihi syai'an fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Artinya Allah itu udah tahu sama kita Bapak dan Ibu semuanya. Tahu kita ini punya uang apa enggak. Tahu kita ini mampu atau enggak. Tahu kita ini punya kesempatan atau enggak. Tahu kita ini bisa atau enggak. Artinya kalau memang Allah sudah kasih semua hidayahnya kepada kita, Allah udah siapkan rizkinya lewat kita, maka jangan tunda-tunda untuk bisa berangkat umroh ataupun haji. Karena jangan sampai semua rezeki yang sudah dikasih sama Allah kepada kita itu, lantaran kita memilih untuk memuaskan hal yang sifatnya duniawi, akhirnya jadi hidayah itu jadi tercabut dari kita lagi. Karena itu Bapak dan Ibu semuanya, bismillah, buat yang memang sudah dimampukan oleh Allah, buat yang memang sudah diberikan kesempatan oleh Allah, jangan disia-siakan, jangan ditunda-tunda, segera siapkan diri untuk bisa berangkat. Karena tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Kalau bumi dan langit yang besar kayak begitu aja nggak ada yang tersembunyi, apalagi diri kita dan semua yang kita miliki. Jadi itu Bapak dan Ibu semuanya rangkaian dari Energy of Baitullah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan energi untuk bisa ikhram, untuk bisa tawaf, untuk bisa sa'i, dan tiada lain tiada bukan, Allah juga kasih kesempatan kita untuk sampai di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu Bapak dan Ibu semuanya untuk materi dari Energy of Baitullah, mudah-mudahan bisa dapetin semangatnya. Saya kembalikan lagi ke Mas Asi. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu, ayah bunda, kawan-kawan sekalian, Insya Allah, gimana dari materi Energy of Baitullah gitu ya. Kita tadi dibahas mulai dari hikmahnya ya, EOB itu atau Energy of Baitullah, tentang ihram. Kita udah harus dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita juga harus mulai memantaskan diri dalam keadaan berihram gitu. Yang artinya kita semaksimal mungkin bisa menghindari atau tidak menjalankan dengan larangan-larangan selama berihram. Terus yang kedua, mulai dari tawaf gitu ya. Artinya itu kesabaran. Kenapa 7 kali dan lain-lain tadi dibahas sama Ustadz Randi. Terus yang ketiga, sa'i gitu ya. Masya Allah.
ikhtiar iman maksimal gitu ya. Yang semuanya Bapak Ibu Ayah Bunda semua jawab gitu ya. Ternyata sudah terbukti ya Bunda Arni ya. Sebagian besar makan mungkin semuanya ini alumni PPA karena undangan dari untuk MOG AOG ya, Insya Allah. Dan 5 pas gitu ya, yang kalau tadi sudah dibahas hikmahnya dan dibahas juga tentang ilmu teknisnya gitu ya. 5 pas itu untuk menjaga Bapak Ibu kawan-kawan semuanya agar sesuai gitu dengan rencana, yakni berangkat ke Baitul, dan ditutup dengan rumus 35. Masya Allah nih, ini seolah-olah ini Allah membimbing banget gitu pada saat membuat materinya, dan betul gitu, tidak ada yang tersembunyi di bumi dan di langit. Niatan kita, ikhtiar kita, dan lain-lain yang kita sembunyikan pun itu tidak ada yang tersembunyi untuk Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Ya mungkin 2 orang gitu ya yang mau bertanya, dipersilahkan. Dahsyat materinya Ustadz, terima kasih, Masya Allah. Siap Bu Tini dari Jakarta ya. Semoga Allah kabulkan, kepengen banget sujud di depan Ka'bah. Masya Allah. Siap, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Wah Bunda Ita, Masya Allah. Siap, Bunda Ita yang dari tadi awal itu selalu on cam. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Bunda Ita jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin dengan adanya energi Baitullah inilah saya bisa ketarik ke situ begitu ya. Yang kemarin-kemarin itu saya hanya ada gerakan hati gitu ya. Kok melihat menyaksikan keberangkatan Bu Arni yang kemarin itu baru rencana-rencana gitu, akhirnya juga bisa terlaksana begitu ya. Jadi saya jadi kepikiran mungkin memang dari materi yang disampaikan Ustadz Randi tadi itu yang terpenting itu menyiapkan hati dulu gitu ya, untuk memantaskan diri mendapatkan energi dari energi Baitullah ini, untuk mungkinlah dengan caranya nanti kita akan diberangkatkan Allah. Insya Allah lah setelah malam ini mudah-mudahan saya bisa mempersiapkan persiapan hati. Mohon doanya semua. Mudah-mudahan kita yang malam ini bisa bareng-bareng segera mendapat undangan dari Sang Maha Cinta ya. Terus kemudian untuk masalah teknis mungkin kalau untuk mengetahui visa keberangkatan itu apakah itu bisa diketahui dari setelah kita mendaftar begitu ya? Untuk yang teknis dari 5 pasti umroh tadi begitu. Nah, setahu saya itu mungkin kalau sudah dekat berangkat, karena mungkin visa tinggal itu 30 hari, kita baru bisa ngecek visa begitu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Insya Allah. Siap, mohon izin Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillah. Jadi betul Ibu, kalau mau tahu visa memang ya ditanyakan kepada travelnya. Jadi visa itu ada 2 kali masa berlaku. Jadi yang pertama adalah masa berlaku sebelum keberangkatan. Terus kemudian yang kedua adalah masa berlaku setelah sampai di Saudi Arabia. Pada bulan-bulan yang umum, masa berlaku dari visa itu ditempel atau visa itu dikeluarkan dari Saudi, itu adalah 30 hari. Jadi misalnya visa kita keluar tanggal 1 Mei, gitu. Maka terakhir kita berangkat atau terakhir kita sampai di Saudi, itu sebelum tanggal 30 Mei.
Jadi kalau visa kita itu sudah keluar tanggal 1, berarti kita bisa berangkat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Itu di bulan-bulan umum. Tapi khusus sampai di bulan mendekati Ramadan dan di bulan Ramadan itu hanya 15 hari. Jadi kalau misalnya tanggal 1 Mei visanya keluar, berarti maksimal nyampe di Saudinya itu tanggal 15 gitu. Jadi bulan Ramadan dan 1 bulan sebelum bulan Ramadan itu biasanya masa berlakunya hanya 15 hari sebelum sampai di sana. Nah, ketika sudah sampai di Saudi, terus kemudian sudah di stamp, maka kita boleh berada di Saudi itu selama 30 hari. Sebelum 30 hari, kita harus sudah pulang lagi ke Indonesia. Jadi ada 2 masa berlaku. Jadi masa berlaku sebelum keberangkatan dan masa berlaku setelah sampai di sana. Nah, waktunya berbeda-beda. Kalau pada bulan-bulan umum, setelah hajian sampai sebelum Ramadan itu 30 hari. Tapi kalau sudah mau Ramadan itu hanya 15 hari. Nah, ketika sudah sampai di Saudi itu masa berlakunya 30 hari. Sehingga makanya paketan umroh itu dari paketan 9 hari, 10 hari, 12 hari, 15 hari, 20 hari, 25 hari, 29 hari. Karena memang maksimalnya 30 hari. Nah, di mana kita bisa tahu itu semuanya? Kita bisa tahu itu semuanya ketika memang kurang lebih sekitar 1 minggu sebelum keberangkatan. Normalnya travel itu mengurus visa itu 1 minggu sebelum keberangkatan itu sudah selesai. Jadi seminggu sebelum keberangkatan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kita akan berangkat nanti tanggal 10 Mei gitu. Maka biasanya tanggal 3 Mei atau tanggal 4 Mei itu visanya sudah ada. Nah, itu sudah bisa kita tanyakan. Visanya sudah terbit belum? Visanya sudah isut belum? Sudah nempel belum? Kayak ke travelnya. Kalau dulu itu visa itu ditempel di paspor, tapi kalau hari ini visa itu di print sendiri terus kemudian di staples aja di paspor. Ya, kalau dulu orang-orang travel itu terbiasa ngomongnya visanya sudah stamp belum, visanya sudah nempel belum. Nah, kalau hari ini visa udah nggak nempel lagi, tapi di print sendiri di kertas. Nah, itu bisa ditanyakan. Itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita bisa dapat kiriman PDF-nya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya berangkat lewat perjalanan hikmah, maka manasik terakhir sebelum keberangkatan biasanya manasik online itu biasanya sudah dikirimkan tuh visanya. Ini Bapak Ibu visanya kalau misalnya ada yang mau tanya. Tapi kalau enggak, ya biasanya sudah kita siapin nanti ketika keberangkatan. Jadi Bapak Ibu dimanapun nanti berangkat dan sebagai ibadah apapun, untuk haji maupun umroh, maka pastiin 5 hal itu tadi. Salah satunya yang urgent adalah terkait visa. Seperti haji saat ini. Haji saat ini lagi rame banget. Kenapa rame banget? Karena visa furoda sampai dengan hari ini itu nggak keluar. Jadi kalau ada yang bilang mau berangkat pakai visa furoda, saudaranya atau keluarganya, nah coba ditanya, coba diminta untuk memastikan. Bener nggak berangkatnya pakai furoda? Karena sampai dengan hari ini visa furoda nggak ada yang keluar. Yang ada visa mujamalah, yang ada visa ziarah, yang ada visa amil. Gitu. Sehingga itu juga perlu untuk disiasati, untuk dicek, untuk dipastikan. Nah itu contoh-contoh case yang perlu kita jagain bareng-bareng. Itu Ibu, tadi dengan Ibu siapa ya? Mas Aziz. Bunda Ita. Bunda Ita dari Solo, Ustaz. Bunda Ita dari Solo. Gitu, Bunda. Jadi kalau visa biasanya seminggu sebelum keberangkatan sudah bisa dicek di travelnya masing-masing. Nambah apakah untuk jadwal perjalanan hikmah itu sudah ada tanggalnya ya? Tanggal keberangkatan. Saat ini yang sudah ada jadwal fix tanggal itu yang bulan Agustus, Ibu. Yang keberangkatan bersama dengan Mas Helmi. Kenapa sudah fix tanggalnya? Karena memang tiketnya sudah dirilis oleh maskapai. Jadi kita juga sudah booking pesawatnya itu menggunakan Saudi Airlines. Sedangkan tanggal-tanggal yang berikutnya itu kita baru nitip sama maskapainya aja. Nanti kalau ada keberangkatan tanggal sekian ya, karena memang oleh maskapai sendiri masih belum dirilis tiketnya, masih belum disiapin tiketnya. Karena sekarang fokusnya masih fokus hajian semua. Nah, yang paling dekat itu yang bulan Agustus bersama dengan Mas Helmi. Begitu, Bunda Ita.
Masya Allah. Tabarakallah. Baik Ustadz. Bunda Ita, gimana Bunda Ita? Sudah semakin jelas? Insya Allah. Masya Allah. Barakallah. Ada lagi Bunda yang mau ditanyakan? Sementara cukup. Cukup ya Bun ya. Baik, Alhamdulillah. Terkait jadwal, gitu ya Bun, terkait jadwal, insya Allah. Ini mobil khusus untuk perjalanan hikmah ya Bun, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Randi, gitu ya. Dan kita ada beberapa keberangkatan lainnya. Dan nanti Bapak Ibu yang ingin berangkat bareng para guru-guru PPNC Tut, itu nanti langsung boleh kirim ininya, hubungi Bunda Arni gitu. Terkait hal teknis pendaftaran dan lain-lainnya. Mungkin nanti akan di-share tata caranya oleh Bunda Arni ke kolom chat. Oke, ada pertanyaan lagi. Silakan Bunda atau Ibu Rini Maidastri. Silakan Bu. Iya, silakan Bu Rini Maidastri. Open mic-nya. Atau kepencet. Oh, enggak. Ya, seperti kepencet Ustaz. Bapak Ibu yang lainnya silakan, masih ada satu pertanyaan lagi. Sudah cukup? Bunda, ini yang kemarin saya info. Bentar. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bunda Susi. Siap. Barakallah. Oke, Bapak Ibu, kawan-kawan yang lain, itu sudah di-share untuk link informasi dan lain-lainnya. Jadi, Bapak Ibu, kawan-kawan lainnya, terkait dengan, karena pasti jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan program dari perjalanan hikmah gitu yang dalam waktu dekat ini, insya Allah ada beberapa keberangkatan kita gitu ya, ada beberapa keberangkatan, tentunya dimulai dari Agustus, insya Allah nanti sampai Desember. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa silahkan klik link itu sudah di-share oleh Bunda Arni untuk pendaftarannya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin mohon izin pada guru kami Ustadz Randi berikan closing statement gitu. Dipersilakan Ustadz. Bismillah, Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan jadi malam yang berkah ya. 2142 udah waktunya istirahat gitu, tapi masih ada di ruang Zoom. Mudah-mudahan semua yang dikeluarkan, yang disampaikan, effortnya masih tetap berdiri, masih tetap duduk, masih tetap ngikutin, masih mau ngeluarin kuota buat Zoom. Mudah-mudahan dijadikan amal jariah buat kita semuanya. Bapak dan Ibu semua, paling terakhir dari semuanya, dari semua pembicaraan kita ini, haji dan umroh itu merupakan perintah yang paling terakhir ya, rukun Islam yang terakhir. Sehingga kesempurnaan dari keislaman kita itu ketika kita sudah benar-benar menjalankan 5 rukun itu tadi. Mulai dari syahadat, sholat, terus puasa, zakat, sampai dengan yang terakhir kita sempurnakan dengan berangkat haji atau berangkat umroh. Sehingga umroh dan haji ini menjadi satu hal yang kita sama-sama berupaya untuk bisa melaksanakannya karena bagian daripada kesempurnaan keislaman kita. Jadi kalau biasanya ketika ada orang yang ditanya, kenapa kau belum berangkat umroh? Karena masih nunggu panggilan gitu. Maka Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita tawaf, itu ada yang namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah batu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Jadi batu itu digunakan oleh Nabi Ibrahim berpijak ketika
Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada seluruh dunia agar nanti datang ke Baitullah, untuk nanti datang ke Ka'bah. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu selesai membangun Ka'bah, maka oleh Allah diperintahkan untuk berteriak memanggil, wahai segenap manusia datanglah kemari. Gitu. Nah, pada saat Nabi Ibrahim memanggil itu, beliau berpijak di batu yang sekarang terus kemudian menjadi batu makom Ibrahim tadi. Batu yang menjadi tapaknya Nabi Ibrahim. Artinya panggilan kita untuk hadir di sana itu sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim jauh, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad. Sehingga panggilan itu sudah ada. Jadi kalau kemudian nanti ketika kita siar, ketika kita ngasih tahu, ketika kita nyampaikan, kenapa kalau belum berangkat umroh? Iya nih, nunggu panggilan gitu. Maka Bapak dan Ibu semuanya, panggilannya itu sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim jauh-jauhan. Selain nunggu panggilan, ada lagi tuh jawaban yang sering kita dengar ketika kita ngobrol sama orang, kenapa kok belum umroh? Kenapa kok belum haji gitu? Biasanya selain nunggu panggilan, jawabannya adalah, iya, saya nunggu hidayah gitu. Nah, hidayah apa lagi yang kita tunggu Bapak dan Ibu semuanya? Islam sudah, iman sudah, beli motor bisa, beli rumah bisa, nyicil kredit bisa, beli gadget bisa, beli barang-barang elektronik bisa. Lalu apakah itu tidak menjadi sebuah hidayah besar untuk kita? Jadi jangan ditunda, jangan ditahan, karena panggilan yang sudah datang dan Allah sudah berikan begitu banyak hidayah untuk kita semuanya. Karena bisa jadi Allah yang lagi kangen sama kita. Tapi kitanya yang mungkin belum benar-benar berlari untuk ketemu sama Allah. Selama masih ada waktu, masih ada kesehatan, masih ada keinginan, masih ada keimanan, bismillah, bareng-bareng diniatin untuk bisa segera ke Baitullah. Terima kasih banyak. Mungkin itu terakhir dari kami, Mas Aziz. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin mohon izin sebelum kita tutup pertemuan ini, sebelum kita close, kita bisa bareng-bareng hadirkan hati, bareng-bareng hadirkan diri ini untuk minta kepada Allah, mohon yang terbaik supaya Allah ijabah setiap doa-doa kita, setiap keinginan kita, setiap harapan. Bismillah, Bismillah. Kita taruh dulu semuanya yang sifatnya duniawi, kita sama-sama minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Ghaffar. Kami mohon ampun ya Rabb. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, atas dosa-dosa kami yang banyak ini, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Mohon ampun atas segala kekhilafan kami, kekhilafan yang tidak kami sadari maupun yang kami sadari. Ya Allah, ya Rabb, kami rindu, kami kangen. Ingin sekali kami bisa menampakkan kaki ini di Baitullah. Ingin sekali kami bisa menampakkan kaki kami di pelataran Masjidil Haram. Ingin kami bisa berjalan tawaf. Ingin kami bisa berlari sa'i. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami untuk sampai ke Baitullah. Allahumma yasir safarana ilal haji wal umrah ya Rabb. Allahumma yasir safarana ilal Madinah wal Makkah al Mukarramah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, Kaulah yang maha segala-galanya, Kaulah yang maha kaya. Mudah bagimu untuk mengizinkan kami untuk bisa sampai ke sana. Mudah bagi Engkau untuk memberikan yang terbaik untuk kami. Tata hati kami untuk selalu rindu kepadamu ya Rabb. Tata hati kami untuk hadir atas keinginan untuk bertemu dengan Engkau. Ya Allah, hadirkan energi-energi Baitullah itu kepada kami, bahkan jauh sebelum kami berangkat. Agar ketika keberangkatan kami nanti, itu menjadi satu keberangkatan yang memang dirindukan. Ya Allah, ya Rahman, jika Engkau izinkan kami untuk bisa berangkat,
Jadikan umroh kami, haji kami menjadi umroh dan haji yang mabrur ya Allah. Dan jadikan kami ini sebagai pembawa cahaya yang nanti ketika pulang bisa mengiringi keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami, tempat tinggal kami, tempat kerja kami, dan bisa menjadi nur untuk menjadikan semakin baik tempat kami semua berada. Ya Allah, kami lemah, kami yang tidak punya apa-apa. Hanya kepada Engkau kami kembalikan. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, dan Engkau pula yang Maha Rahman dan Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Saya akhiri kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Syukran jazakallah khair Ustazi yang telah memberikan pemaparan, menuntun kita semua untuk bisa menyerap, gitu, harapannya menyerap energi dari Baitullah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi semakin paham ya Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya tentang apa itu energi of Baitullah, hikmah-hikmah dalam kita berumroh dan juga teknis bagaimana 5 pas umroh itu. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu dan kawan-kawan yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup gitu ya, boleh mungkin ada yang bisa berikan tanggapan gitu ya. Kalau tadi kan pertanyaan ini testimoni gitu ya, testimoni terkait dengan kelas atau materi pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, cukup satu aja gitu ya. Siapa yang ingin berbagi apa insight-insight yang didapat gitu, inspirasi yang didapat, pemahaman yang didapat pada malam hari ini pada saat menyimak. Silakan. Masya Allah. Pak Yayat yang dari tadi sudah open mic, boleh Pak berikan tanggapannya Pak, testimoni dan lain-lain. Boleh Pak, mohon izin Pak. Alhamdulillah, cukup sekali. Cukup. Pak. Cukup. Ini Baik, sinyalnya kurang menjelaskan, putus-putus. Oh iya, berkah-berkah Pak. Baik. Alhamdulillah. Jadi enggak ada nih Bunda Arni nih ya. Siapa ya Bapak Ibu yang mau berikan tanggapan, berikan testimoni, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Oke, udah mewakili ya dari kata-kata ini, chat di kolom komentar nih, insyaallah. Tabarakallah. Dan kita juga ada di YouTube juga banyak yang interaksi tuh. Oke, baik Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, mohon maaf lahir batin atas segala sikap, atas mungkin kesalahan gitu ya, dalam saya memberikan pengantar pada materi malam hari ini gitu. Insya Allah materi ini yang dibutuhkan Mas. Masya Allah, tabarakallah. Ya, insya Allah materi ini yang dibutuhkan ya. Berkah-berkah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Ya, semoga sama-sama kita doa gitu ya. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa segera beribadah di Baitullahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tes lagi semangatnya sebelum ditutup. Perjalanan hikmah penuh berkah. Penuh Emang rata-rata ya orang yang udah siap, yang udah kangen sama Baitullah tuh semangatnya nggak habis-habis. Semangatnya nggak habis-habis, berkah-berkah. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita tutup materi majelis ilmu pada malam hari ini dengan sama-sama kita
Ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akbar, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Subhanaka Allahumma wa bihamdika, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebelum saya kembalikan lagi ke Bunda Arni, mohon izin Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya untuk aktifkan kameranya, on cam-nya, kita foto bersama gitu ya, sambil tangannya seraya berdoa. Penuh berkah. Gitu ya. Penuh berkah ya, sambil berdoa gitu ya. Boleh Ayah Bunda Bapak Ibu, kita sama-sama berfoto ya. Boleh berikan senyuman terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Udah ya? Itu baru halaman yang pertama, halaman yang keduanya Bapak Ibu. Satu lagi. Halaman berapa nih? Cuma 2 halaman aja. Oke. Insyaallah. Sip, 1, 2, 3. Oke, sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, berkah-berkah. Saya kembalikan lagi ke Bunda Arni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsiro, Mas Azi dan juga Gurunda, Mas Randito, Ustadz Randito yang sudah membersamai kita di malam hari ini. Ya, demikian teman-teman pertemuan kita pada malam hari ini, dan jangan lupa pelihara, tetap jaga semangatnya. Bagi yang sudah sangat-sangat rindu, yang sudah tidak tahan gitu ya, bisa langsung saja tadi klik di link yang ada di kolom chat, atau barangkali mungkin nanti ada juga informasi-informasi yang lainnya yang nanti akan di-share di grup ya. Jadi senantiasa standby saja di grup. Insya Allah informasi-informasi update dari perjalanan hikmah kita akan selalu informasikan. Terima kasih Ayah Bunda semua, sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, berkah melimpah untuk Ayah Bunda semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini bukan pertemuan yang terakhir ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiro. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Izin live. Jazakumullah khair semuanya, Mas Azi, Ustadz Randy, Teh Arni, eksekusi. Insya Allah luar biasa. Nuhun-nuhun teh ya. Ini semangat selalu Bu Lurah. Masya Allah. Teh Safa, gimana kabarnya Teh? Aduh. Jadi kangen nih sampai Valia Perahu ini. Ujung-ujungnya Valia Perahu. Tapi Jazakillah khair ya Teh Hani. sama-sama Teh Zalfa. Ini Teh Zalfa semangatnya. Aduh. jadi dekat Sukabumi, ayo Kang Arfa jadi atuh ah. Izin live. Ada malam di sini udah mau jam 11. Iya, ini Bu Lurah katanya mau payah perahu sampai pagi kali. Amin, amin. Ya, semuanya. selamat beristirahat. Assalamualaikum. Atur nuhun ya Sadayana, izin live ya. Teh Zalfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda semua kita tutup aja.
Insya Allah kita istirahat ya. Sehat-sehat selalu semua. Iya, mangga. Dalam hitungan 3 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.